أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله لا نبي بعده أما بعد آمنت بالشريعة ورضيت بالشريعة وإن شاء الله آمنت بالشريعة. Para jemaah yang dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberi limpahan nikmat. Dan di antara limpahan-limpahan nikmat yang paling mahal, paling berharga adalah 3 yang kewajibannya kita jaga dan kita syukuri. Pertama, nikmat iman. Iman itu bisa hilang, Pak. Iman bisa gugur. Maka di dalam surat Al-Imran ayat 90 dan 91 Allah menyebutnya walladzina kafaru ba'da imanihim. Ini menunjukkan orang bisa kafir sesudah beriman. Maka orang-orang mukmin, orang yang paling mahal harganya. Jadi serendah apapun ekonomi, serendah apapun nasab, serendah apapun kasta, kalau kita mukmin, kita lebih tinggi daripada siapapun makhluk di muka bumi. Karena Allah menyebut di dalam surat Al-Imran ayat 139, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sungguh sangat tinggi kata Allah derajatmu kalau kamu menjadi orang-orang mukmin. Bukan cukup tinggi, sangat tinggi. Coba buka di dalam tafsir. Jadi kalau kita ini menjadi pejabat mukmin, tinggi derajatnya. Jadi tukang becak mukmin, tinggi derajatnya. Jadi kiai tidak mukmin, kalah derajatnya dengan tukang becak. Karena yang paling tinggi, sangat tinggi orang-orang yang beriman. Tapi coba kalau kita ditakdirkan Allah bukan mukmin, a'udzubillah min dzalik. Dalam surat Al-Anfal ayat 55 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarru dawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk bergerak di dalam pandangan Allah adalah orang kafir. Seburuk-buruk, dengan buruk baik buruk, Pak. Si A buruk, si B paling buruk, yaitu paling buruk. Orang yang tidak beriman. Maka syukurilah nikmat iman. Kedua, nikmat Islam. Islam luar biasa. Dalam surat Al-Fatir, orang yang dikasih Islam itu orang pilihan. Maka para nabi tidak ada yang tidak beragama Islam. La nufarriqu baina ahadin mir rasul wa nahnu lahu muslimun. Yang ketiga, nikmat diberi kesempatan menuntut ilmu. Tidak semua orang, Pak. Tidak semua orang waktunya lapang. Tapi untuk datang ke majelis ilmu tidak semuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sallaka tariqan yabtaghi bihi ilman, sahalallahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, Allah berjanji orang itu akan dimudahkan mencari jalan menuju ke dalam surga. Luar biasa, Pak. Tapi coba kita lihat, majelis ilmu dibuka di mana-mana, yang hadir, yang ada mau kesempatan berapa? Majelis maksiat, dangdutan, organ tunggal dibuka, yang akan datang seberapa banyak? Ini karena apa? Allah memilih, tidak asal dapat. Maka syukurilah nikmat-nikmat yang telah kita diberikan. Ya ikhwanul kiram fidin rahimakumullah. Judul tetap tadi dikatakan 6 majelis yang dijamin oleh Allah.
siapa saja yang ada dalam salah satu majelis, Allah jamin masuk surga. Saya berharap demi Allah, di rumah Allah ini, di Masjid Al-Amin yang disebut masjid yang terjujur, agar bapak-bapak dan ibu-ibu sekurang-kurangnya memperoleh 1, kalau tidak bisa 6, agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis itu berbunyi pendek. Sittatun majalis dominun 'ala Allah ta'ala man kana fi syai'in minha. Ada 6 majlis yang mana saja orang itu berada, bagi orang mukmin di dalam majlis itu, Allah jamin orang mukmin itu. Kalau orang dijamin oleh Allah, pasti Allah ridha. Dan kalau Allah ridha, pasti Allah berikan rahmat. Dan kalau Allah berikan rahmat, pasti akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, semua orang kepingin masuk surga, semua orang kepingin dapat ridhonya Allah. Tetapi kadang-kadang jalan yang ditempuh tampak disadari menimbulkan kemurkaannya Allah. Contoh, banyak orang ingin berjihad. Jihad darwatul Islam, puncaknya Islam. Tapi kadang di dalam berjihad ada perkara-perkara yang subhat, yang dia tidak tahu mana yang harus diperangi, mana yang tidak, mana yang harus kita bersatu, mana yang tidak, mana yang harus kita maafkan, mana yang tidak. Sehingga di dalam kita beramal, kata Allah, asraf, melampaui batas. Ini sekedar contoh. Jadi orang kepingin masuk surga, tapi jalan untuk pintu ke dalam surga, biar kita masuk, kalau kita tidak tahu mau masuk lewat mana. Saya belum pernah dengar ada jendela surga, Pak. Tidak dengar. Apa kalau pintunya tertutup, mau lewat jendela yang mana? Maka Allah buka sittatun majalis mu'minin. Jadi lengkapnya, sittatun majalisil mu'minin dominun 'ala Allah ta'ala ma kana fi syai'in minha. Ada 6 majelis yang siapapun bagi orang mukmin yang masuk salah satu dari 6 itu, Allah menjamin orang itu. Dan kalau dijamin oleh Allah, pasti dirahmati oleh Allah. Dan kalau dirahmati oleh Allah, pasti diridhoi oleh Allah. Dan kalau diridhoi oleh Allah, maka kita pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 6 itu, mari kita uraikan satu persatu, karena perkaranya mudah. Yang membuat tidak mudah, kitanya tidak mau. Perkara yang mudah, tapi kalau orang itu tidak mau, menjadi sulit. Bagi laki-laki sholat berjamaah, kan sholat di rumah juga bisa, Pak. Tapi mudah enggak sholat berjamaah? Yang enggak mau berapa banyak? Perkara mudah. Masuk surga diberi karena rahmatnya Allah, sayangnya Allah kepada hambanya. Tetapi berapa banyak seorang hamba yang menolak diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama disebut oleh Allah, fi sabilillah, majlis untuk sabilillah. Sabilillah itu luas. Seorang ayah dan ibu diberi anugerah oleh Allah anak perempuan, menjaga anaknya tidak kena fitnah sampai menikah, merupakan sabilillah. Seorang ayah mencarikan nafkah untuk istri dan anaknya dengan nafkah yang halal, sabilillah. Seseorang pemegang yayasan yang mengatur yayasan mencari ridhonya Allah, sabilillah. Seseorang yang membuat tetangganya aman dan tentram adalah sabilillah. Mengurusi anak yatim, sabilillah. Membantu para janda, sabilillah. Membantu perjuangan adalah sabilillah.
Perkara ini luas. Tapi apakah kita masuk dalam kategori dalam sabilillah tersebut? Beberapa waktu yang lalu pernah saya berikan contoh di sini. Kasus yang menggemparkan dunia. Dipasang di dalam status seseorang ulama muda. Ditegur oleh Allah, disentil oleh Allah dari Maroko untuk berangkat ke Mekah, hanya memberi kabar kepada seorang yang disebut sampah masyarakat. Kabarnya apa? Ubasyiru wa huwa ahlul jannah. Berikanlah kabar bahwa dia adalah seorang ahli surga. Ulama itu mimpi dalam 3 hari berturut-turut. Mimpi pertama kata Rasulullah, "Ana Rasulullah amartaka." Aku adalah Rasulullah memerintahkan kepada kamu. Pergi ke negeri Mekah. Ada satu tempat yang tidak jauh dari Mekah. Seorang pemuda. Berikanlah kabar bahwa dia adalah ahli surga. Besoknya mimpi lagi. Dan mimpi yang ketiga tegurannya lebih keras. Sebelum dia meninggal, berangkatlah, berikanlah kabar dari Allah melalui lisan Rasulnya bahwa dia adalah ahli surga. Kumpulkan uang, berangkat. Karena seorang ulama, seorang Islam, disunahkan kalau pergi ke satu tempat dan pulang dari tempat itu tidak masuk ke rumah dulu. Jadi bapak-bapak, kalau diundang walimah, diundang ke tempat orang, usahakan pertama kali masuk masjid di sekitar tempat itu untuk sholat 2 rakaat. Pulang, jangan ke rumah istri dulu, masjid dulu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tetapi kita apa? Datang ke walimah pas waktu mau makan. Datang ke tempat kondangan pas mau acaranya. Giliran kita mau sholat, tunggu pas hampir waktunya khutbah. A'udzubillah min dzalik. Ini karena apa? Tidak memperoleh kenikmatan yang diberikan Allah. Begitu dia berangkat umroh, lepas umroh dia tanya kepada seorang ulama yang ada di Masjidil Haram, "Ya Syekh, apakah anda mengenal nama Fulan bin Fulan yang tempatnya di sana?" Sudah menjadi tabi'i manusia. Kalau orang baik, dimanapun juga dikenal orang. Kalau orang jahat, dimanapun juga dikenal orang. Maka begitu ditanya, "Si Fulan," kata ulamanya, "mau apa kamu ke tempat Fulan?" "Saya diperintah oleh Rasulullah memberi kabar bahwa dia ahli surga." Jawab ulamanya, "Maka anda tidak salah dalam mimpi." Coba, ulama mimpi ketemu Rasul, tidak bisa setan menyerupai Rasul, tidak bisa setan yang datang. Tapi seorang ulama begitu dikasih tahu, karena memandang yang mau ditemui adalah sampah, dia bilang, "Saya diperintah oleh Rasulullah dan saya ingin mengambil hikmah. Kenapa saya dari Maroko disuruh berangkat sampai ke Mekah, hanya ketemu orang itu, pasti orang itu lebih mulia daripada saya, walaupun saya di negeri saya diambil ulama yang paling besar." Datang, dijawab 18 kilo dari rumah kami. Ulama itu tidak mau nganter. "Mana ada Pak, kalau ada ustadz besar Pak, tolong antarkan saya ke tempat preman tukang mabuk." Apa jawab ustadznya? "Jalan aja sendiri." Karena apa? Hati yang bersih dengan hati yang ada maksud berbeda. Hati yang mukhlis, dia akan mencari dimanapun tempat adalah mardotillah, ridhonya Allah dan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terkejut di kampung saya Pak, ada jenazah di masjid, dia sholat di masjid. Jenazah akan disolatkan ba'dal asar, dia sholat asar di masjid, masih tanya yang meninggal siapa. Begitu dilihat kelompok lain, udahlah anak mau pulang, padahal mensolatkan jenazah emas 1 gunung Uhud. Coba kalau umpama gubernur bilang solatkan jenazah dapat 200.000, mau sholat. Karena apa? Hati yang diliputi oleh kekotoran. Ulama itu datang sampai ke kampung sana tanya, karena orang tidak tahu kampung. "Apakah anda mengenal Fulan bin Fulan?"
Dijawab oleh orang kampung, Anda berpakaian Islam, Anda seperti orang alim, tutur katanya lembut. Kenapa Anda mencari seorang pemabuk, ahli maksiat, yang tidak ada amal baiknya, nggak pernah menginjakkan masjid? Dia bilang, saya diperintah oleh Rasulullah. Satu kampung bilang, saya tidak percaya apa yang Anda sampaikan, tapi saya tidak masuk akal Anda orang alim akan ketemu sampah masyarakat. Dibilang, tunjukkanlah di mana rumahnya. Tetap masyarakat mengatakan, buat apa? Laki-laki itu keluar. Ditanya, ya Syekh, apakah Anda mencari saya? Benar. Apakah kamu fulan bin fulan? Betul. Ada apa Anda mencari saya? Wallahi, saya dari Maroko. Mimpi 3 hari berturut-turut diperintahkan oleh Rasulullah, pesan amanat Rasulullah untuk menyampaikan kabar Anda adalah ahli surga. Apa jawab orang itu? Apakah Anda tidak salah, wahai ulama? Tanya satu kampung saya, mana kebaikan saya? Sedikit pun tidak ada. Yang ada, saya memberikan dianggap sampah di tempat ini. Rumah saya bersebelahan dengan masjid, saya tidak pernah menginjakkan kaki sholat berjamaah di masjid. Saya tidak pernah datang ke majelis ilmu. Bagaimana saya akan masuk surga, dan bagaimana saya ahli surga? Dia bilang, tidak. Saya diperintah oleh Rasulullah dan saya datang jauh, maka saya tidak akan keluar dari tempat ini kecuali Anda dengan saya berangkat ke Masjidil Haram untuk sholat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu bilang, tidak. Dia bilang, saya tidak akan pergi, kata ulama itu. Saya jauh-jauh dari Maroko datang. Kata dia, baiklah, saya malu menghadap Allah dengan pakaian yang seperti ini, dengan wajah yang tidak rapih. Saya akan memotong rambut saya, merapihkan jenggot saya, mencukur kumis saya, mengambil pakaian yang bagus. Saya akan masuk ke Masjidil Haram. Sepanjang jalan, orang itu menangis. Ditanya, kenapa Anda menangis? Saya heran, Anda orang ahli akan mengajak saya ke masjid. Saya bertahun-tahun di tempat ini, tidak ada orang mengajak saya ke masjid. Coba kalau kita jujur, bapak-bapak datang ke majelis ilmu, berapa orang yang kita ajak? Bapak pergi ke masjid sholat berjamaah, berapa banyak yang kita ajak? Tatkala jamaah tabligh keluar mengajak orang, ada kelompok tabligh bid'ah, tabligh sesat, tabligh ini. Biarkan jalan mereka, ambillah jalan antum, sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan ulama tadi iri, kehebatan para ulama. Kalau melihat ada kelebihan seseorang, pasti dia iri, ingin menandingi orang itu. Ditanya, wahai fulan, apa kelebihan antum? Apa kelebihan anta? Sampai Rasulullah mengatakan, saya diperintahkan memberitahu Anda ahli surga. Dibilang tidak ada. Tolong diingat-ingat. Dia bilang, subhanallah, mungkin satu amalan saya yang diterima oleh Allah. Satu. Amalan apa? Tetangga saya, suaminya meninggal, istrinya tidak punya keluarga di sini, dan punya anak 3 kecil-kecil. Begitu suaminya meninggal, saya bersumpah, ya Allah, tetangga saya tidak punya saudara. Saya berjanji kepadamu dan bersumpah, gaji saya separuh saya berikan untuk janda dan anak yatim, separuh saya berikan untuk saya dan keluarga. Ridhokanlah amal saya dan tetapkanlah amal saya. Maka ulama itu mengatakan, ini yang dikatakan oleh Rasulullah, sabilillah, membantu anak-anak yatim, membantu para janda. Lah kalau di kampung saya tidak. Kalau janda dilihat muda apa tua. Kalau sudah muda, cantik apa enggak. Kalau cantik baru mau dinikah. Bukan dibantu diselamatkan anak-anaknya, tetapi untuk kepentingan hawa nafsu. Berbedanya dengan orang. Ini diurusi oleh mereka, Pak. Maka selama 4 tahun 6 bulan saya belum pernah sebulan pun saya lalai daripada amanat itu.
Maka begitu masuk masjid, laki-laki itu gemetar. Sujud syukur, sholat dari rakaat pertama sampai rakaat yang keempat. Begitu rakaat yang keempat, sholat asar, dia sujud yang terakhir, tidak bangun dan meninggal dalam keadaan sujud. Sabilillah. Kita ini diberi Allah banyak jalan, sabilillah. Tetangga membutuhkan pertolongan, sabilillah. Ada orang yang kebetulan tidak memiliki belanja, kita bisa membantunya, sabilillah. Ada majelis taklim kita nggak bisa membantu, makmurkan majelis taklim, sabilillah. Ada seseorang yang memerlukan apapun, kita boleh dengan cara apa untuk membantu. Yang penting bersungguh-sungguh mencari jalan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwanul kiram fiddin rahimakumullah. Majelis yang kedua dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu al-jamaah fil masjid. Bukan sholat jamaah ya, al-jamaah fil masjid. Majelis yang dijamin oleh Allah bagi orang-orang mukmin, membentuk perkumpulan di dalam masjid. Subhanallah. Saya melihat di Indonesia yang otomatis bulan puasa, ada halaqah di masjid, ada tadarus di masjid, ada tarawih di masjid, ada kultum di masjid, dan ada berbuka bersama di masjid, kadang sahur bersama di masjid, iktikaf bersama di masjid. Padahal seseorang yang berada di dalam majelis di masjid untuk perkumpulan umat Islam dan mencari ridhonya Allah, Allah menjamin majelis itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang di rumah Allah berkumpul untuk menunggu majelis ilmu, untuk menunggu dibacakan Al-Quran, untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran, Allah memaksakan malaikat untuk mengepakkan sayapnya, dan malaikat yang ada di arah, ikan yang ada di laut, tumbuh-tumbuhan memintakan ampun orang-orang yang ada di majelis tersebut. Coba kalau seluruh umat Islam disuruh mintakan ampun Bapak, apa masih ada dosa Bapak? Malaikat disuruh memintakan ampun, apa masih ada dosa Bapak? Burung, ikan, tanaman disuruh memintakan ampun orang-orang yang berada di majelis. Tapi kenapa tatkala ba'da sholat ada majelis dia keluar? Apalagi maaf, penyakit yang terjadi bagi para ustaz. Saya ustaz, tapi saya jelaskan penyakitnya ustaz. Kalau dia nganggap yang memberikan majelis mantan muridnya, ataupun orang-orang yang dianggap tidak punya nama, dia menyepelekan Pak. Coba kita melihat seorang ulama besar, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ulama yang luar biasa. Dia kebetulan keluar dari masjid, hadamnya, pembantunya telah berada di teras masjid, dikumpuli oleh orang-orang yang tanya, wahai fulan, apa yang Anda dengar dengan syekh Anda? Berikanlah nasihat kepada saya. Hasan Al-Basri lewat, ada majelis, duduk. Pada masa itu Hasan Al-Basri adalah seorang ulama, yang ulama terbesar di negeri. Tapi ada pembantunya memberikan majelis, duduk. Lah kita kadang-kadang bilang apa? Alah, murid saya. Sampel sekali itu. Karena apa? Hati yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati yang dirahmati Allah, dia akan mengejar bagaimana dapatnya. Begitu Hasan Basri duduk, salah seorang menoleh. Ya Syekh, wah hadama, dia babu kamu yang gak punya ilmu, hanya dengar dari kalian. Kata Hasan Al-Basri, mendengarkan majelis ilmu dimanapun tempat akan didoakan oleh para malaikat dan seluruh makhluk Allah.
apakah Anda tidak ridho kalau saya didoakan oleh seluruh malaikat untuk saya duduk di tempat ini? Jangan lihat siapa yang berbicara, karena Ali bin Abi Thalib karramallahu mengatakan, la tandur man qala walakin tandur la tandur man qala wa tandur qala. Jangan kamu lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah isi pembicaraannya. Ini saya berikan satu contoh, Pak. Kalau ada ustadz besar, ataupun kalau di NU disebutnya ulama khas, kalau di kelompok Salafi disebutnya Syekhul Kibar, kalau di Muhammadiyah dikatakan Profesor Doktor, ustadz besar. Dan sebelahnya ada lagi satu ahli maksiat. Ada lagi satu subhanallah mengaku mujahid, gandeng dengan ustadz besar. Satunya lagi subhanallah orang kafir, ustadz besar, mujahid yang mengaku mujahid, bukan mujahid, ditambah lagi preman, dan satunya orang kafir. Tatkala orang kafir mengatakan, bangkit, perjuangkanlah Islam karena Anda orang Islam. Jangan tunggu orang-orang kafir memperjuangkan Islam. Jazakumullah, mudah-mudahan Allah gantikan air dalam surga insyaallah. Jazakumullah. Terus seorang yang satunya lagi, preman, mengatakan, makmurkan masjid, jangan seperti saya. Kirim anak-anak Anda ke pesantren, jangan seperti saya. Terus yang mengaku mujahid bilang, bikin marah orang kafir dan preman, kita jangan ke masjid. Yang harus diambil yang mana, Pak? Undur qala fala tandur mangkola. Ambil apa yang diucapkan, jangan mengambil siapa yang berbicara. Kalau seorang ulama menyuruh maksiat, maka Anda yakinilah pasti dia adalah ulama su'. Kalau ulama menyuruh kebaikan, itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Allah menyebut di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, hal yang menakutkan saya, Pak. Setiap manusia, laki atau perempuan, pasti punya teman dekat. Nggak ada manusia yang tidak punya teman dekat, nggak ada. Karena teman itu dibutuhkan di dalam Islam. Teman dibutuhkan oleh manusia. Tetapi Allah menyebutnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman korek, teman dekat, nanti di hari kiamat satu sama lain akan saling melaknat dan saling mengingkari, kecuali teman yang mengajak kepada ketakwaan kepada Allah. Kalau ada ibu-ibu yang satu merumpi, yang satu wajib mengatakan ittaqillah, jangan kita tambah dosa. Tapi apa orang Indonesia? Pekewuh mengingatkan. Apalagi yang hibah ustadz, dia kan orang alim. Saya heran. Padahal wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu pasti membawa manfaat bagi orang-orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh para sahabat. Umar bin Khattab diingatkan oleh perempuan tua. Menunjukkan apa? Bahwa orang mukmin membutuhkan satu dengan lain yang disebutkan Allah, wattawasau bil haq. Saling ingat, mengingatkan di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, majelis yang tidak kalah pentingnya, majelis fil jenazah. Kalau bapak-bapak ke tempat orang meninggal, duduk di tempat orang meninggal, yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengambil pelajaran, wa kafa bil mauti mau'idah. Cukup bila Anda melihat jenazah, ambil pelajaran yang bisa Anda ambil. Itu apa? Yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, ustadz mati, preman mati. Apa yang akan dibawa untuk kematian?
Saya tidak bisa melupakan komandan jihad yang muda, Pak. Jauh di bawah saya, jauh. Tetapi ucapannya kalau memimpin mujahid menggetarkan hati saya, Pak. Ya ma'syarul mujahidin, la takhafuna fi aina tamut wa kaifa tamut, walakin takhafuna idza tamut la yuqbalu Allah a'malukum. Wahai para mujahid, jangan takut di mana kamu mati dan bagaimana kamu mati. Karena dia selalu mengatakan innal mautul haq, karena mati itu pasti. Kita lihat bapak kita mati, tetangga kita mati, kadang bayi mati. Apalagi kemarin sibuk corona, orang takut dengan mati sampai tidak mau masuk ke masjid. A'udzubillah min dzalik. Rumah Allah dianggap tempatnya penyakit, tapi mall dan pabrik tidak dianggap penyakit. Karena apa? Hati belum dirahmati oleh Allah. Tapi kata Abu Basir, yang kamu takut kalau kamu meninggal, amal ibadah kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang ke tempat takziah, pahalanya 1 gunung Uhud. Bagi ibu-ibu datang 1 gunung Uhud, mensolatkan 1 gunung Uhud. Kalau bagi bapak mensolatkan 1 gunung Uhud, mengantar ke kubur 1 gunung Uhud. 2 gunung Uhud emas. Tetapi ada ulama yang mengatakan wasaro itu takziyah bi arba'atil hisar. Syarat sah takziyah ada 4 perkara. Salah satu bapak langgar, pahala gunung Uhud itu hilang. Pertama, dikatakan mendoakan ahli musibah. Kalau orang-orang keturunan Arab, Pak, itu sudah terbiasa. Paham makna apa tidak paham makna saya tidak tahu. Kalau ke tempat orang meninggal mengucapkan a'dhamallahu ajrakum, mudah-mudahan Allah menggantikan pahala yang lebih besar bagi kamu. Maka dijawab al-baqa' lillah, yang kekal Allah, selain Allah tidak kekal. Kalau kita sudah ucapkan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran atau ganti yang lebih baik, itu doa. Bukan seperti orang kita, Pak, turut berduka cita. Doanya di mana itu, Pak? Merasakan sama, itu bukan doa. Syarat pertama, doa untuk keluarga musibah. Kedua, membantu keluarga musibah, baik moral ataupun materi. Yang ketiga, yang sering kita langgar, Pak, menghibur keluarga musibah. Maka jangan bapak-bapak atau ibu di tempat keluarga musibah ketawa-ketawa, cerita dagang. Kalau keluarga musibah tersinggung, pahala takziah itu hilang. Dan yang keempat, mendoakan mayit. Biasa di dalam sholat, di kuburan ada mendoakan mayit. Walaupun di tempat kita ada ditambah adat upacara pelepasan jenazah. Saya mencari, dasarnya tidak ada kecuali adat. Selama adat tidak bertentangan, biarkanlah mereka. Ya ikhwanul kiram fiddin rahimahullah. Tatkala kita ke tempat jenazah, pokok poin pertama, kita harus melihat dia meninggal kapan bagian kita, apa yang dia bawa, dan kalau kita meninggal apa yang harus kita bawa. Tidak ada suaminya meninggal istrinya minta dikubur bersama. Tidak ada istrinya meninggal suaminya minta dikubur bersama. Tidak ada anaknya minta dikubur bersama. Bahkan kadang-kadang yang diperebutkan adalah warosah, warisan. A'udzubillah min dzalik. Aturan. Begitu ada orang meninggal, yang kita harus ambil apa? Seseorang tua yang punya anak, kalau bapaknya meninggal, anaknya punya kewajiban mendoakan setiap lepas sholat. Nggak cukup mendoakan, mengunjungi teman bapaknya dan teman ibunya, menghormati teman bapaknya dan teman ibunya, itu adalah keharusan di dalam Islam. Bahkan kalau umpama subhanallah, saya meninggal, teman saya meninggal juga, anak kedua teman ini untuk saling menyambung silaturahmi. Ibnu Umar pernah melihat di Madinah seorang badui, anak seorang badui yang bapaknya Umar bin Khattab dekat dengan badui tersebut.
Tidak mungkin Umar bin Khattab mau mengambil din dari orang Badui, karena orang Badui dikenal hanya amal pokok-pokok saja dan tidak banyak memahami Islam. Umar lebih alim, Umar khalifah. Tetapi karena Ibnu Umar melihat bapaknya dekat dengan orang-orang itu, maka begitu orang Badui itu anaknya lewat, ditegur oleh Umar bin Khattab. Ya fulan, apakah antum anaknya fulan bin fulan? Benar. Apa hajat anta di Madinah? Coba pertanyaannya, Pak. Dibilang saya akan membeli berdagangan, tapi kebetulan khimar saya meninggal. Kata Ibnu Umar, ambil khimar saya dan ambil surban saya dan syal saya. Sahabat yang lain mengatakan, ya Ibnu Umar, dia seorang Badui, sudah cukup engkau berikan khimar. Kenapa syal kebanggaanmu kamu berikan? Yang kamu paling sukai itu syal dan surban. Ibnu Umar mengatakan, anfiqu mimma tuhibbun. Berikanlah kepada orang apa yang kamu sukai. Bukan kalau mau ngasih baju, kasih yang paling sobek. Kalau mau ngasih baju orang lain, kasih yang paling bagus baju kita. Kalau dipakai boleh yang paling jelek. Karena kita memakai yang jelek tidak malu di hadapan Allah, tidak hina di hadapan Allah, tetapi memberikan orang yang jelek sungguh hina di hadapan Allah. Maka Ibnu Umar mengatakan, dia teman bapakku. Barang siapa menyambung silaturahmi teman korek bapak atau ibunya, Allah bersumpah akan masukkan mereka ke dalam surga Jannatul Na'im. Luar biasa, Pak. Lah kita enggak, begitu bapaknya meninggal, bapak ini meninggal, anak sama anak tidak kenal. Karena apa? Tidak pernah duduk di dalam majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kalau nanti ada lebih waktunya sedikit, saya mohon supaya diridhokan, Pak. Yang keempat, majelis indal ma'arij. Duduk-duduk di tempat orang sakit. Luar biasa. Sejak saya mengetahui hadis itu, setiap saya ada permasalahan, saya tidak pernah lari ke tempat ustaz. Saya tidak pernah telepon orang-orang yang alim menurut saya. Tolong bantu saya dalam kesulitan hati, bimbinglah mereka, doakan saya. Tapi saya pergi ke tempat orang sakit. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 keutamaan orang sakit yang pahalanya tidak bisa ditanding oleh amal apapun kecuali mati syahid. Puasa Bapak, sholat Bapak, infak Bapak tidak bisa menandingi amal orang-orang yang sakit. Luar biasa, Pak. Yang pertama kata Rasulullah, ad-du'aul marid ka du'aul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa orang yang sakit sama seperti doanya Nabi Muhammad. Coba bapak-bapak didoakan ulama se-Indonesia dengan didoakan Nabi Muhammad, kira-kira pilih mana? Itu luar biasa. Doa orang sakit sama dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setiap orang yang sakit pasti akan merintih. Apalagi semakin berat sakit. Kecuali orang yang dirahmati Allah, yang keluar dari mulutnya berbeda. Begitu yang sakit merintih, satu dosa digugurkan, satu malaikat memintakan ampun. Kalau yang sakit menyebutnya keluar asma wa sifat Allah, subhanallah, fadilahnya seperti sholat sunnah. Padahal di dalam sebuah hadis, kalau NU mengatakan ada qadha sholat dengan alasan utang kepada manusia wajib dibayar, kalau apalagi utang kepada Allah. Tapi kalau Muhammadiyah mengambilnya dengan hadis, apabila meninggal anak Adam, maka periksalah sholatmu. Kalau sholat fardunya tidak cukup, periksalah sholat sunnahnya untuk menutup sholat fardunya. Luar biasa. Maka Muhammadiyah memperbanyak sholatnya sunnah, bukan qadha sholat.
Kalau saya ditanya mana yang benar, dua-duanya punya dasar. Kenapa kita harus menyalahkan satu dengan yang lain? Sejauh mana ilmu yang kita miliki? Dia katakan di situ, kalau dia sholat sunnah kal faraid, seperti sholat fardu. Wa idza faraid kasab'ina marratan faraid. Jika dia sakit sholat fardu seperti 70 kali sholat fardu. Tidak ada orang Indonesia yang lahir di Indonesia, baik keturunan Arab, Habib, Jawa dan lain pun, yang tidak pernah kecilnya tertinggal sholat, baik SD ataupun SMP. Tatkala dia sakit, Allah memberikan kepada mereka satu kemuliaan dengan diberikan oleh Allah, mereka itu diganti dengan perkara yang seperti itu. Maka orang yang sakit diberikan oleh Allah, kalau kita kunjung ke tempat orang sakit, jangan mengucapkan yang lain kecuali dua perkara, Pak. La basa tuhur insyaallah. Tidak mengapa diberikan sakit, mudah-mudahan Allah membersihkan dosa-dosa kalian. Atau yang kedua, Allah masfihi kalau laki, Allah masfiha kalau perempuan. Itu perintah. Kalau kita mengatakan seperti ini, insya Allah kita berada di dalam majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menziarahi orang sakit. Kalau itu ditukar uang untuk beli Pare dan Kediri, Tulungagung, sisa uangnya, Pak. Bapak dikasih uang untuk beli kota Pare dan Tulungagung, kira-kira duitnya seberapa, Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang mengunjungi orang sakit, fadilahnya antara langit dan bumi, tidak putus. Kalau uang kericik aja 500 rupiah ditaruh dari bumi sampai ke langit, kira-kira buat beli apa, Pak? Itu paling kecil, Pak. Orang yang mengunjungi orang sakit sama dengan orang yang telah makan buah-buahan di taman surga yang didoakan oleh seluruh malaikat yang ada di surga dan malaikat yang ada di Araf. Kunjung orang sakit. Tapi aneh orang Indonesia, Pak. Si fulan sakit, yuk kunjung, nggak punya duit beli roti, ya. Pahala segitu dibuang hanya gara-gara roti. Yuk kunjung orang sakit, Anda tidak kenal, auzubillah min dzalik. Kenal, tidak kenal, mengunjungi mereka jauh lebih tinggi mulianya di hadapan Allah. Dalam hadits qudsi Allah katakan, ya Ibnu Adam, hai anak manusia, aku sakit, kenapa Anda tidak mengunjungiku? Kata Ibnu Adam, ya Allah, bagaimana akan mengunjungi engkau, ya Allah? Demi zat yang aku ciptakan engkau, jika engkau datang ke rumah orang sakit, maka aku ada di situ dan engkau berada di majelisku. Subhanallah. Kenapa kita tidak mau, ya ikhwan? Kenapa kita keberatan? Padahal begitu mulia Allah berikan kepada kita. Tapi kita pilih-pilih. Kalau yang sakit kenal baru datang, yang sakit orang alim baru datang, yang sakit orang kaya datang, yang sakit orang miskin kadang tidak dikenal. A'udzubillah min dzalik. Padahal lebih mulia datang ke tempat orang miskin daripada ke tempat orang kaya dan orang terhormat. Orang miskin akan mengenang kita tatkala kita kunjungi. Orang miskin akan selalu bersyukur dan mendoakan kita tatkala kita bersilaturahmi kepada mereka. Tapi orang kaya mudah lupa kepada orang yang mengunjungi. Ya ikhwan, ya ikhwanul kiram fiddin rahimakumullah. Yang keempat, keutamaan orang sakit akan memasukkan surga keluarganya, tapi keluarganya menolak. Sarahnya saya cari 2 tahun baru ketemu, Pak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita menunggu orang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, wallahi yang menunggu lebih capek daripada orang yang sakit. Yang sakit tidur, kita nggak bisa tidur. Yang sakit makan, kita nggak bisa makan. Tetapi Allah memberikan skenario yang beda. Allah memberikan orang yang sakit akan dipaksakan membuat marah orang-orang yang nunggu. Bukan si sakit membuat marah, Pak. Allah paksakan wasilah orang yang sakit
Kalau yang menunggu sabar, innallaha ma'as-sabirin, diberikan surga. Tapi akan dibuat marah. Coba yang biasa menunggu orang sakit. Contohnya aja saya kasih. Datang ke tempat orang sakit, kita tunggu nih. Kadang yang sakit bilang, apalagi bapaknya, nak, minta air hangat. Carikan air hangat. Pak, ini air hangat. Tak jadi kelamaan. Itu ada, Pak. Itu bukan kemauan si sakit. Belikan apel. Duit gak punya, utang. Apelnya datang, makan sendiri. Kelamaan. Pijeti, dipijeti. Kamu mau nyeksa bapak atau pijeti? Pijeti itu pelan-pelan. Ini bukan kemauan. Tapi kalau yang sakit itu, yang nunggu itu sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan yang kelima, disunahkan minta doa dari orang sakit dan mendoakan orang-orang yang sakit. Jadi kalau ke tempatnya orang sakit, doakan mereka. Seperti tadi yang saya jelaskan, dan jangan pulang sebelum didoakan oleh orang yang sakit. Doakan mereka dan minta doa dari orang-orang yang sakit. Karena apa? Ad-doaul marid ka doaul Muhammad Rasulullah SAW. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau punya saudara, keluarga yang sakit, pertama kali minta tolong doakan agar kami husnul khotimah. Baru selepas itu minta yang lain. Abu Darda begitu mendengar hadis ini, dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dipegang tangan Rasulullah, tolong doakan saya seumur hidup saya diberikan sakit, tetapi jangan sampai sakitnya meninggalkan ibadah dan jihad. Kira-kira bapak dikasih sakit seminggu aja kayak apa, Pak? Ini Abu Darda mintanya seumur hidup. Sampai kata istrinya, tidak ada orang-orang yang mau berjabat tangan dengan Abu Darda kecuali pakai lapeh, karena panasnya yang dipegang. Panas badannya, demam, tidak pernah sembuh. Bahkan kalau akan campur dengan istrinya, harus beberapa kain ditaruh karena panasnya. Tapi Abu Darda menikmati rasa sakit. Kita baru dikasih sakit gigi, Pak, atau flu, sudah semua orang dimarah. Kapan akan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ikhwanul kiram fiddin rahimahullah. Dan dikatakan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain daripada tadi majelis ini yang ada 6. Pertama, majelis sabilillah. Kedua, berjamaah di dalam masjid. Yang ketiga dikatakan majelis ke tempat orang sakit. Yang ketiga, majelis tempat orang sakit, majelis ke tempat jenazah. Dan yang kelima adalah majelis indal bait. Bapak-bapak dan ibu-ibu membutuhkan majelis di rumah. Tapi berapa banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang alasan, bagi saya ini alasan, bapaknya ngurusi dakwah kayak saya, ibunya ngurusi majelis taklim. Lah anaknya ikut siapa, Pak? Anak perlu curhat, anak perlu untuk diberikan bimbingan, anak perlu untuk menyampaikan apa yang ada. Dan seorang tua memiliki harapan anaknya menjadi apa. Istri membutuhkan naungan seorang suami, duduk majelis dengan seorang suami. Suami membutuhkan apa yang ada di istri, sehingga apa yang tidak disukai istri, suami tahu, dan apa yang tidak disukai suami, istri tahu. Majelis ini sangat penting, tapi berapa banyak orang-orang yang meninggalkan. Ibrahim alaihissalam, karena istrinya Siti Hajar dan seorang yang betul-betul memiliki tauhid yang tinggi kepada Allah, mudah-mudahan wanita pari bisa meniru walau 10% dengan Siti Hajar. Tatkala Ismail akan disembelih, setan datang mengganggu kepada Siti Hajar. Wahai Hajar, kau tidak lihat anakmu akan dibunuh oleh bapaknya? Bapaknya telah gila. Jawab Siti Hajar indah, mana ada orang tua akan membunuh anaknya? Binatang buas pun akan melindungi anaknya. Apa engkau tidak melihat dia bawa pisau, dia bawa tali, anakmu akan disembelih? Dijawab
atas dasar apa suamiku akan menyembelih anakku? Dijawab, itu katanya perintahnya Allah. Jawabannya Hajar, demi Allah yang menciptakan aku dan seluruh makhluk, kalau Allah memerintahkan aku yang disembelih, aku rela, apalagi anakku. Anakku disembelih, mungkin aku masih bisa diganti anak, tapi kalau aku yang disembelih tidak bisa memiliki anak lagi. Itu apa? Tauhid, menggantungkan diri kepada Allah yang tinggi. Maka Ismail pada waktu dibawa oleh bapaknya, perbedaan dengan ustadz sekarang tatkala memondokkan anaknya di pondok. Saya suka mengkritik para ustadz dalam keadaan kesalahan tarbiyah. Bukan salah ustadznya, tapi karena salah egonya yang dibawa. Ismail akan disembelih. Kita akan masukkan anak ke pesantren. Kadang-kadang hanya bilang, besok lulus, masuk pesantren sana. Itu keliru, Pak. Bapak kepingin anak masuk ke pesantren manapun boleh, tetapi bukan dengan cara doktrin. Maka ilmu yang dimiliki anak tidak akan pernah menjadikan barokah. Keluar dari pondok, ilmunya hilang. Berapa banyak anak-anak ustadz yang di pondok tidak meninggalkan sholat berjamaah, tapi tatkala pulang di rumah tidak mengenal masjid. Berapa banyak ikhwan yang duduk di pondok, kadang ustadz pondok, tatkala di rumah dia dengan alasan imamnya adalah tidak sepaham dengan saya sehingga dia tidak pergi ke masjid. Sekalipun imamnya ahli bid'ah, selama tidak ahli bid'ah mukafar, kita masih diperbolehkan sholat di belakang mereka. Kita diperintah dengan benar, jujur. Ismail mau disembelih, bahasanya Ibrahim indah, Pak. Ya bunayya inni ara fi manami anni adbahka fandur ma tatar. Itu kunci mahal. Wahai anakku, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bukan bilang besok kamu saya sembelih. Bagaimana menurut pendapat? Coba kalau duduk di rumah dengan anak, dengan istri. Nah, kalau kamu lulus, kamu mau sekolah di mana? Kamu mau pergi ke mana? Setiap seseorang pasti akan dekat dengan temannya. Itu otomatis. Al-mar'u inda dini khalil. Seseorang akan ikut siapakah teman dekatnya. Maka bisa ibu buktikan, bapak buktikan. Anak baru pulang main, disuruh, nak, tolong belikan minyak. Kadang-kadang menjawab, mak, capek mak, nggak tahu orang capek-capek baru datang. Tapi coba temennya suruh telepon, bro, yuk keluar, siap keluar. Ibu bapaknya kalah dengan teman. Al-mar'u inda dinil khalil. Seseorang tergantung kepada siapa temannya. Dalam surat Al-Furqan, Allah menyebutkan orang-orang yang salah di dalam memilih teman. Dia akan mengatakan, cilakalah aku karena aku jadikan teman korib. Kalau dia bukan teman koribku, maka aku akan selamat karena teman koribku meninggalkan aku dan mengingat Allah. Kalau kita duduk, istrinya ditanya, Mi, apa sebetulnya yang Umi harapkan? Kenapa Umi sekarang kok senyumnya kurang? Seorang suami memuji istri, amal soleh. Seorang suami berbuat kebaikan kepada istri, amal soleh. Seorang suami memberi hadiah kepada istri, amal soleh. Maka diperintahkan laki-laki yang suka keluar kota, kalau pulang berikanlah oleh-oleh kepada istri, walaupun barang yang paling murah. Seorang istri bangga dengan pemberian suaminya, tidak melihat nominal harga, tapi apa? Perhatian seorang suami kepada istri. Seorang suami bangga kepada seorang istri tatkala ketakwaan seorang istri kepada seorang suami. Maka rumah tangga akan menjadi qurratul a'yun. Bapak memandang istrinya sejuk, istri memandang bapaknya sejuk, bapak memandang anak sejuk, anak memandang bapaknya sejuk. Tidak di dalam rumah cemburu yang ada. Apakah rumah menjadikan neraka bagi orang-orang mukmin? Orang mukmin wajib mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Maka majelis rumah supaya disiapkan. Kalau Anda kebetulan banyak keluar kota seperti saya, usahakan telepon Pak. Kalau sama-sama
satu jaringan, satu itu Indosat atau SL atau WA, berapa rupiah sih Pak? Berapa rupiah? Coba kalau pagi telepon istrinya, telepon suaminya, bagaimana kabarnya? Walaupun tanya, sudah minum kopi, sudah sarapan, sudah itu tutup dengan mudah-mudahan Allah aku titipkan engkau wahai istriku dan suamiku kepada Allah. Bagaimana perasaan istrinya Pak? Bagaimana perasaan suaminya? Yang ada pada diri saya sinetron yang ditiru Pak. Istri mengatakan aku cinta sama Abi cinta sama Umi. Begitu dibilang, Mi bikinkan kopi, tunggu iklan. A'udzubillah min dzalik. Ini karena apa? Majelis keluarga tidak ada. Seorang istri diperintah kepada suami mengatakan sebentar haram. Seorang anak dipanggil ayah atau ibu bilang sebentar haram. Surganya seorang istri bukan karena sholat, bukan karena hafizul Quran, bukan karena amal puasa dan zikrullah, tetapi ketaatan kepada seorang suami selama tidak diperintah untuk maksiat. Dan seorang suami harus menjadi pemimpin di dalam rumah, yang menjadi seorang istri aman, tentram, bangga dengan seorang suami. Bukan seperti yang ada, kalau suami saya itu begini, kalau istri saya begini. A'udzubillah min dzalik. Kalau ibu sudah menikahi seorang suami, yakinilah Allah pilihkan laki-laki terbaik di dunia untuk ibu adalah suami ibu. Maka tutup semua kekurangannya, ambil kebaikannya. Tempel kekurangannya. Kalau seorang suami sudah menikahi, yakinilah perempuan yang dipilihkan Allah adalah perempuan yang terbaik. Jangan sekali-kali membuka kekurangannya. Bila terjadi tidak sesuai, belum nikah akur, baik. Anak pertama akur, kadang 10 tahun, 20 tahun mulai setan datang. Bila terjadi istrinya nusuk, bila terjadi suaminya tahu-tahu ngomel. Seorang suami dan istri yang diajarkan oleh Rasulullah, ambil wudu, sholat 2 rakaat, doa minta kepada Allah, ya Allah, istriku adalah aku harapkan istri soleha, suamiku aku harapkan seorang suami yang menjadi pelindung dan pemimpin, tapi kali ini dia terganggu oleh setan, ya Allah, kembalikanlah dia ya Allah ke tempat yang ini. Dulu Pak, saya pikir ini berlaku pada zaman sahabat Rasul. Wallahi, saya bersumpah di masjid. Saya sebut namanya karena bapak tidak kenal. Namanya Fahmi, orang Surabaya. Pernikahan pertama gagal, pernikahan kedua dia subhanallah. Setiap istrinya, karena selisih umur dia dengan istrinya 32 tahun. Setiap istrinya membuat marah dia. Tidak nurut, ataupun karena istri muda menjaga 4 anak suami. Anak seorang suami kadang-kadang karena bukan anak kandungnya membuat marah yang dia bisa emosional. Tapi apa yang dia lakukan? Ambil wudhu, sholat. Ya Allah, anak-anak suamiku hari ini menghilangkan kesabaranku ya Allah. Ya Allah, suamiku membuat aku kecewa ya Allah. Kembalikanlah suamiku ya Allah, karena dia menikah denganku mencari ridhamu ya Allah. Aku nikah dengan mereka mencari ridha ya Allah. Wallahil azim, di rumah Allah anak berbicara. Belum selesai sholat, istrinya datang, suaminya datang, minta maaf, tunggu begitu salam, Umi maafkanlah saya. Kalau istrinya yang salah, suaminya berdoa, istrinya minta maaf. Nah ini enggak, suaminya membuat masalah, istrinya gerumpi ke sana, istrinya buat masalah, gerumpi ke sana. Yang datang setan yang dibahagiakan, rumah tangga berantakan. Mana majelis rumah tangga? Ibrahim mengatakan, aku akan sembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Kalau kita punya anak, nak, kamu akan sekolah di mana? Lulus ini akan kemana? Kamu akan berkawan dengan siapa? Pasti anak mengatakan, Pak, saya mau sekolah di sana, saya mau mondok di sana. Tanya, kenapa anakku kok memilih pondok sana? Kok memilih sekolah di sana? Pasti akan menjawab, temanku di sana. Jawab. Yang anak pilih, anak kesayangannya Abi, Umi, benar. Tapi Abi dan Umi kepingin anak lebih dicintai Allah, pilihlah pondok ini biar dirahmati Allah. Putusannya apa? Orang tua. Tapi anak disuruh keluarkan unek-unek. Jangan sekali-kali ibu
anaknya mendapatkan telepon dari laki-laki lain, ataupun anak perempuannya bapak dapat dikasih surat sama laki-laki lain, bapak langsung marah kepada anak. Jangan. Dudukkan anak, jadikan anak mau curhat kepada orang tua. Pak, saya disenangi oleh orang ini. Mak, laki-laki ini kok begini sama saya? Jawab, wahai anakku, jodoh ditentukan Allah. Kalau Anda mengikuti setan, Anda akan dibenci oleh Allah. Perempuan adalah wanita yang mulia. Perempuan adalah wanita yang mahal. Allah menjadikan perempuan bukan sembarangan. Maka jagalah kehormatan engkau. Anda itu akan paham. Jadi semua apapun perbuatan yang dia lakukan akan berani mengadu kepada orang tua. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Mengadu kepada orang lain, mengadu kepada temannya, diajak untuk berbuat maksiat. Seorang kiai teman saya, Pak, punya anak 5. A'udzubillah min dzalik. Kiainya tadi majelis keluarga tidak ada, sibuk dakwah ke sana sini. Ibunya pegang pesantren karena hafidhah, mengajar di pesantren. Anaknya 5, alhamdulillah sampah masyarakat 5-5-nya. Anak yang paling besar punya anak 3 dari 3 bapak tanpa nikah. Apa enggak korban bapak dan ibunya? Siapa sebetulnya yang salah? Anak laki yang kedua tertangkap karena merampok dan memperkosa. Anak perempuan yang ketiga gadis panggilan. Anak yang keempat, subhanallah, menjadikan copet dan lain sebagainya, mabok-mabokan. Anak yang kelima, hidungnya dikasih anting-anting, Pak, ikut pang, nggak mandi, nggak apa. Apakah nggak korban bapak dan ibunya? Siapa yang akan dituntut oleh Allah sebelum anak-anak ini? Bapak dan ibunya. Bagaimana majelis keluarga yang ada? Dan yang terakhir, saya perpendek karena waktunya sudah kelewat. Majelis inda sultanan jais. Bapak duduk di hadapan pemimpin yang adil. Kalau ada pemimpin yang adil, bapak dukung, bapak bela, bapak doakan mereka. Saya betul umur 63 tahun. Di Indonesia belum banyak ketemu pemimpin yang adil. Saya mengagumi saudara saya, guru saya, sahabat saya, Ustadz Abu Bakar Baksir. Tetapi bila saya lihat dengan ulama-ulama yang ada di luar, masih jauh berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang ada. Saya di Malaysia ketemu, kalau di sini tingkatannya gubernur, menteri besar Kelantan. Tuan guru namanya Nik Abdul Aziz Nikmat. Setiap pejabat dimanapun negeri, kalau hari raya ada open house. Begitu datang rumahnya, kalau dengar ada anak yatim datang, dia tinggalkan majelis punya pejabat. Dia oper ajudannya untuk menemui pejabat. Ada orang alim, dia datang ke sana. Dia kumpul kepada anak-anak yatim. Waktu dibilang, Pak Ustadz, Tuan Guru, itu ada tamu-tamu, dibilang, sudahlah, aku wakilkan kamu. Karena Rasulullah suka duduk dengan anak yatim. Rasulullah suka duduk dengan orang-orang yang saleh. Maka biarkanlah hatiku tentram untuk kumpul dengan orang-orang ini. Dan dia makannya bareng dengan anak yatim. Kumpul. Coba kita lihat di sini, Pak. Tokoh mana? Kedatangan bintang film, kedatangan menteri, kedatangan anak yatim, yang mau disambut yang mana, Pak? Ya? Aneh kan? Ini karena apa? Belum. Maka saya ingat kiai saya di Aceh mengatakan, ya Said, Anda jangan cari pemimpin adil di Indonesia. Yang ada di Indonesia pemimpin yang perlu dibedil, kata dia. Saya kaget, Pak. Karena apa? Pemimpin yang adil tidak akan makan kecuali anggotanya telah makan dulu. Tidak ada orang lebih kaya daripada Usamah bin Laden, Pak. Kekayaannya dia, asetnya, dia meninggal pun masih 183 negara mengelola. Usaha-usaha besar
dan dia mengatakan uang itu menjadi milik umat Islam, satu tetes pun bukan milik ahli waris. Luar biasa, Pak. Tapi waktu dia mimpin jihad, dia tidak pernah makan kecuali sisanya laskar. Coba ada ustadz di sini ya, kalau ada santrinya makan tidak habis, kasih ke ustadz, tidak habis dimakan, kira-kira ustadznya bilang apa, Pak? Kurang ajar. Padahal asarul mu'min dawa likulli mu'min. Sisa makanan, minuman orang mukmin, obat bagi orang mukmin yang lain. Dan seorang pemimpin dalam Al-Qur'anul Karim, kalau yang hadir masih mengaku bahwa mengakui Al-Qur'an kitab Allah, beriman kepada Al-Qur'an, buka dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. Saya hampir setiap saat ditegur oleh ikhwan yang saya tidak salahkan karena ikhwannya tidak paham. Saya kalau salaman sama orang, lebih-lebih anak kecil ataupun orang miskin, saya cium tangannya, Pak. Tapi saya tidak mau tangan saya dicium. Karena apa? Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. Ya, ulang nanti di rumah dilihat Syu'ara 215. Nabi Muhammad dengan para ustadz Muhammadiyah, dengan kiai NU, dengan ustadz-ustadznya Salafi, dengan seluruh ulama di dunia, mana yang lebih mulia? Tapi Nabi ditegur oleh Allah. Wahfid janahaka laminat taba'aka minal mu'min. Rendahkanlah dirimu di hadapan pengikutmu orang-orang mukmin. Rendahkan. Lah saya bingung, Pak. Kalau saya mengatakan disuruh merendahkan, terus model kayak di kampung saya ada Habib, kalau salaman orang suruh nyium, dia nggak mau nyium. Itu merendahkan apa meninggikan diri? Rendahkan. Bahwa kita tidak lebih baik daripada mereka. Allah yang tahu hati mereka. Allah yang tahu kelebihan. Maka rendahkanlah, Nabi ditegur, wahfid janahaka. Rendahkanlah dirimu di hadapan pengikutmu orang-orang mukmin. Kiai saya di Aceh, mudah-mudahan Allah selalu merahmati mereka dan menyebarkan kuburnya dan mengantar ke dalam surganya. Setiap orang mau jadi ustaz, setiap orang akan diangkat menjadi ustaz, diperintah dengan baiat yang mengerikan, Pak. Anda mau jadi ustaz, yang pertama jadilah ustaz mencari ridhonya Allah. Kedua, jangan sekali-kali mengaku ustaz. Ditelepon orang minta tolong, Anda mengatakan saya repot, jangan. Kalau Anda ustaz adalah pelayan umat, orang alim hadamul ummah. Kalau hadamul ummah, umat membutuhkan apapun, tanggung jawab seorang alim dan tanggung jawab umaro. Maka kalau antum jadi ustaz, kata dia, kalau mereka pun salah, Anda kasih dakwah tidak mau, jangan sekali-kali marah, tapi doakan karena hidayah mungkin belum sampai kepada mereka. Jadi dari mulai itu, handphone saya tidak pernah saya matikan, Pak. Kalau yang ini, baterainya sudah habis. Yang ini, karena alhamdulillah sekali dicas 2 hari 3 hari kuat. Jam 1 malam, Bapak telepon saya tanya apa, pasti saya angkat. Masalah keluarga, masalah apa? Bila tanya khusus untuk urusan pribadi, yang tahu hanya saya dengan yang tanya Allah, yang lain tidak berhak untuk tahu. Ini karena amanah dari guru saya, supaya mendoakan, karena belum tentu orang yang kita berikan dakwah itu terima. Jangan kita katakan dia atos, dia jahil, tetapi sejauh mana Allah memberikan hidayah kepada mereka. Maka kewajiban kita selalu mengingatkan kepada pemimpin, mendoakan pemimpin yang adil dan jujur. Maka majelis di tempat pemimpin, ingat para orang alim, seorang ustaz, seorang kiai, seorang alim duduk di majelis pemerintahan bukan untuk mengingatkan pemerintah, tapi untuk mencari kepentingan keluarga dan kepentingan golongan serta kepentingan pribadi. Allah mengharamkan menyebut dia sebagai orang alim, tapi Allah mewajibkan menyebut mereka lisun, seorang pensoleh. Mudah-mudahan 6 majelis yang pendek ini bermanfaat untuk diri saya dan kaum muslimin. Mari kita tutup dengan doa, baru nanti saya telepaskan kepada pembawa acara untuk menutup dengan kepada majelis.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مزيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والعذاب الآخرة والشر الدنيا وشر الآخرة. غفور الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم جمعنا مع الصديقين والشهداء والصالحين في الحياة الدنيا. Ya Allah, janganlah sekali-kali Kau biarkan kami, ya Allah, mengikuti apa yang ada di dalam kehendak kami, kecuali mengharapkan apa yang Kau tuntut, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami memutuskan perkara tanpa bimbingan-Mu, tanpa ridha-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah majelis kami majelis yang Kau ampuni dan Kau rahmati, dan pulangkanlah kami dari majelis ini adalah kami gugurkan dosa-dosa kami. Allahumma ij'al imanana kal iman al-mu'minin wal islamana kal islam al-muslimin wa amalana kal amal al-salihin wa ibadatana ibadah al-muslimin. Allahumma ij'al hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba dinika ya arhamar rahimin. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar daripada Allah, yang salah kesalahan saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.